Shalom seluruh warga kerajaan. Tanggal 22 Oktober yang lampau itu adalah ulang tahun ke-31 dari pelayanan dari Rock Ministry, dimulai dari Denpasar, Bali. Dan by His grace, hari ini kita mencapai sepertiga daripada goal atau destiny kita 1000 jemaat 2025. Bersama Tuhan kita bisa lakukan itu. Tetapi ada bagian daripada bulan-bulan ini, artinya yaitu kita harus empowering dan juga mentoring dan fathering the next leaders. Seperti tema besar tahun ini, kita lihat contoh daripada Elia dan Elisha. Ketika Tuhan akan mengangkat Elia ke sorga, itu adalah rapture. Rapture itu bukan suatu yang khayal. Sudah pernah terjadi pada Henokh, pernah terjadi pada Elia, dan juga seperti gambaran pada Nuh dan Lot. Yesus sendiri mengatakan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ketika Nuh masuk dalam bahtera, datanglah hukuman itu. Ketika yaitu Lot dan keluarganya dibawa keluar oleh 2 malaikat dari Sodom, maka datanglah hujan api dan belerang. Kita melihat keadaan dunia tidak jadi lebih baik. Dimulai dari sebuah station, kita akan bicara selama 1 bulan ini, yaitu 4 station plus 1, yaitu perjalanan daripada Elia dan Elisha. Mereka mulai daripada Gilgal. Tapi di sini apa arti Gilgal? Gilgal itu dari huruf GLGL, Gimel Lamed, ya. Anda bisa lihat di screen. Dan Gimel itu artinya camel, ya, camel. Camel itu artinya ada seseorang yang diangkat, ya. Jadi promosi, bukan cuma promosi tapi diberikan otoritas. Karena Lamed artinya tongkat komando, tongkat gembala atau tongkat komando. Itu akan diberikan pada orang-orang yang setia pada Tuhan. Kita tahu bahwa di Gilgal terjadi disunat untuk kedua kali, artinya disunat. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu belum disunat, tapi disunat dengan apa? Yaitu pisau dari batu api. Kenapa sih Tuhan tidak membuat baja atau stainless steel? Kenapa dari batu? I don't know the reason. Tapi batu itu menggambarkan, menunjukkan hati kita yang keras. Ya, saudaraku yang kekasih Tuhan, relakan untuk dilahirkan kembali, relakan untuk disunat hati kita. Gilgal adalah awal perjalanan iman, bukan puncak. Itu menunjukkan KLB, Kristen lahir baru. Pertanyaan hari ini, bukan apa aktivis gereja, apalagi cuma simpatisan Yesus. Yesus nggak perlu itu. Dia mau kita itu menjadi murid, bahkan menjadi putra daripada Allah. Dia tidak datang membawa agama, dia datang membawa kerajaan. Dan maturity harus menjadi ukuran. Dan tentu saja Gilgal juga mengatakan tentang ada hubungan dengan Gulgolet. Gulgolet itu Golgota. Di Golgota lah maka semua celah, segala yaitu kehinaan masa lampau rolled away. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Dia mengangkat kita daripada kehinaan kepada kemuliaan. Goal kehidupan manusia bukan kebahagiaan, bukan kenyamanan. Karena itu kita bisa gagal paham. Tapi tujuannya adalah kesempurnaan dan kemuliaan. Seperti Elia diangkat dalam kemuliaan. Karena itu umat Tuhan, dengar baik-baik hari ini. Sudahkah Anda dilahirkan kembali? Apakah Anda adalah Kristen lahir baru? Kalau tidak, memang belum. Saya mengalami kelahiran baru 41 tahun yang lalu. Nanti hari Natal tahun ini, itu ulang tahun saya ke-41. Ikut Tuhan Yesus. Tapi itu baru awal perjalanan. Dilahirkanlah kembali. Ya, itu adalah kehendak Tuhan untuk masuk kerajaan surga. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Ya, doa saya semua dalam kondisi baik-baik, sehat-sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin bisa ditampilkan slide yang pertama. Ya, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita di mana Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo,
itu bertanya kepada beberapa siswa SMK atau STM yang tertangkap karena mereka terlibat demo dan melakukan tindakan anarkis. Dan Pak Ganjar bertanya kepada siswa SMK dan STM, mengapa kamu ikut demo? Apa sih tujuannya kamu ikut demo? Jawaban mereka adalah, kami tidak tahu tujuannya. Kami cuma ikut-ikutan demo. Warga kerajaan, kalau pertanyaan yang sejenis, saya tanyakan kepada kita semua. Dalam hal ini bukan ikut demo, tetapi mengapa saudara sekalian ikut Yesus? Apa tujuan saudara ikut Yesus? Jangan sampai jawaban kita, ya ikut-ikutan saja, saya diajak, ya ikut saja. Diajak ke gereja, ya saya ikut saja. Diajak ikut Zoom, ya ikut saja. Ajak doa, ajak komsel, ya ikut saja. Kalau ditanya tujuannya apa, yang nggak tahu katanya sih bisa diberkati, bisa disembuhkan, masalah bisa selesai, pokoknya ikut Yesus semuanya beres. Makanya saya ikut Yesus. Warga kerajaan, jangan sampai jawaban kita itu seperti itu. Ya, jadi tema pada saat pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah ikut-ikutan mengikut Yesus. Jadi ikut-ikutan di sini yang saya maksudkan itu adalah begini. Kita mengikut Tuhan, tetapi kita tidak mengerti tujuan yang sebenarnya. Cuman ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu memiliki motivasi yang keliru karena memang tidak mengerti. Kita ikut-ikutan itu bukan sesuatu yang prioritas, sehingga yang bukan prioritas biasanya kita lakukan dengan asal-asalan, asal saja, tidak serius, menganggap remeh. Dan biasanya kalau kita ikut-ikutan, kita tidak pernah siap. Ya, oke. Kata ikut-ikutan itu lebih dikenal dengan istilah Kristen KTP, ya. Jadi bahasa Alkitabnya itu suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, karena dilakukan asal-asalan saja. Maka Allah akan memuntahkannya dari mulutnya. Tercatat di dalam Wahyu. Jadi warga kerajaan dikasih Tuhan selama 1 bulan ini, Tuhan menaruh message berita ini dalam hati saya. Supaya kita sungguh-sungguh, kita serius dengan Yesus Tuhan. Jangan kita menganggap remeh kekekalan. Jangan mengikut Tuhan asal-asalan, ikut-ikutan. Percaya Yesus tetapi keinginan daging dan dosa jalan terus. Ya, coba ditayangkan slide-nya Charles Spurgeon. Ya, lanjut. Charles Spurgeon mengatakan, lukewarmness is a way of saying, God, I believe in you. Lanjut, next ya, slide-nya next lagi. Ya, lukewarmness is a way of saying, God, I believe in you. You don't just excite me. Jadi suam-suam kuku adalah kondisi seakan kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tetapi engkau sudah tidak menarik lagi bagiku. Tidak membuatku senang dan bergairah. Yang menarik bagiku sekarang adalah kenikmatan duniawi. Dunia begitu menawarkan hal-hal, baik itu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Orang-orang seperti ini hidupnya semaunya sendiri, menuruti kehendak dirinya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Penuh dengan amarah, penuh kebencian, munafik, beda luar, beda dalam, tidak setia, cepat tersinggung, tidak bisa mengampuni, maunya balas dendam, iri, nyinyir, suka gosipin orang, sombong,
selalu membicarakan hal buruk tentang orang lain, merasa dirinya paling hebat, tanpa aku semua tidak mampu, tidak hidup dalam prioritas yang benar, lebih terikat dengan gadget, daripada terikat dengan Tuhan. Ini hati Tuhan, kelihatannya sih rohani, masih ikut kebaktian, ikut Zoom, masih berdoa, masih melayani di mana-mana. Sosial medianya baik itu WA, Instagram, Facebook, Twitter, yang ditampilkan ayat-ayat Alkitab luar biasa. Juga kata-kata rohani. Apa tujuannya? Supaya banyak di-view, banyak di-like, banyak di-follow, di-subscribe. Ujung-ujungnya ingin dipuji. Masih berdoa dan baca Alkitab, masih. Saya mau sampaikan, ahli Taurat orang Farisi juga berdoa dan baca Alkitab, bukan? Mereka baca kitab Taurat. Tetapi mereka tidak memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Sebenarnya mereka yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang jauh dari mengikut Yesus. Menolak untuk sangkal diri dan pikul salib. Dan yang memprihatinkan adalah mereka juga ada dalam gereja Tuhan. Makanya slide sekarang ada kambing dan domba. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang kambing dan domba yang serupa tapi tak sama. Apa perbedaannya? Yang pertama itu makanannya. Kita tahu bahwa domba hanya makan rumput-rumput yang hijau, itu berbicara hanya makan firman Tuhan yang murni. Kambing makan apapun yang mereka suka, beda. Dan apa yang menarik minat mereka? Ya, firman yang tidak murni, yang bisa saja dicampur adukan dengan pikiran manusia, filsafat, penafsiran yang tidak tepat, firman yang hanya untuk memuaskan telinga, kata firman Tuhan. Perbedaan yang kedua itu apa? Perilaku, sikap, attitude. Domba itu sangat bergantung kepada gembalanya. Mereka tidak bisa berjalan beriringan kalau tidak ada gembala yang memimpin di depan. Gembala domba pun bisa percaya diri memimpin di depan tanpa takut dombanya hilang, karena domba memiliki sifat menurut. Dan kita tahu Alkitab mencatat bahwa domba itu mengenal suara gembalanya sehingga mereka mudah dituntun. Sedangkan gembala kambing tidak bisa berjalan. Coba kita perhatikan. Gembala kambing itu berjalan di belakang kambing-kambing. Jadi kambingnya berjalan di depan daripada gembalanya. Sebab kenapa? Kambing itu penjelajah. Mereka mudah penasaran, sulit, susah diatur, dan suka merusak lingkungan. Kambing tidak bisa, sulit, bahkan tidak bisa dituntun. Tidak bisa diatur sehingga gembala berjalan di belakang kambing-kambing. Warga kerajaan dikasihi Tuhan, ini hati Tuhan. Saya khawatir kalau tidak berubah, tetap dalam keadaan kambing. Suam-suam kuku, ketika ketemu Tuhan, dan berseru, Tuhan, Tuhan. Dan apa jawaban dari Tuhan? Aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, bisa ditampilkan slide yang selanjutnya. Nova, ditampilkan slide yang selanjutnya. Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan, menulis di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Dia menulis, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dalam firman Allah yang hidup disebutkan, melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus adalah seorang rasul, dia khawatir dan takut ditolak, apalagi kita. Sekali lagi, saya tidak pernah mau menakut-nakuti siapapun. Tetapi ayo coba kita renungkan bersama. Ya, sebelum semua terlambat, baiklah kita kembali lagi kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Memang kita semua sudah menerima anugerah dan kasih karunia yang besar dari Tuhan. Nah, oleh karena
Oleh karena itu, jangan sampai kita sia-siakan apa yang telah kita terima, tetapi mari kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, saya tahu kita semua masih belum sempurna. Belum sempurna bukan berarti kita tidak bisa menjadi semakin sempurna. Semua itu tergantung pilihan kita. Ya, jangan sampai ada di antara kita yang berkata, kondisi saya seperti ini ya. Ya mungkin ngamuan, ya amarah dan lain sebagainya dengan alasan karena itu situasi ya. Karena situasi saya seperti ini, karena background hidup saya yang dulu, yang lama itu. Karena pola asuh dari orang tua saya yang salah. Ya, saya memang keras kepala, kaku, mudah tersinggung, suka marah. Saya tidak setia, bermuka dua, tidak bisa menghargai orang lain. Saya mau beritahu saudara sekalian, kalau kita mau berubah lebih baik, kalau kita mempunyai komitmen yang kuat untuk berubah, percaya, Tuhan sanggup menolong kita. Dan menjadikan kita semakin hari, semakin serupa dengan Dia. Tetapi sekali lagi, semua itu tergantung pilihan kita, mau atau tidak, karena Tuhan telah memberikan kita kehendak bebas. Apa yang kita pertahankan, ingat itu. Khususnya harga diri kita. Pada saat ketemu Tuhan nanti, ingat itu. Semuanya itu tidak berguna dan tidak penting lagi. Termasuk apa yang kita miliki dalam tanda petik. Rumah mewah, mobil mewah, harta yang banyak, deposito, semuanya. Saya mau katakan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, semua itu tidak penting lagi. Harga diri yang kita pertahankan, tidak mau mengampuni, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mau katakan, ketika kita ketemu Tuhan, semuanya itu tidak penting lagi. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, saya mau katakan bahwa kita baru sadar yang terpenting saat itu dan selama hidup kita hanya Yesus. Dan jangan sampai Yesus bertemu dengan kita dan Dia berkata, aku tidak mengenal engkau. Warga kerajaan, nanti sebelum mengakhiri firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah klip kesaksian yang mungkin saudara sekalian sudah pernah menyaksikannya lewat broadcast di WhatsApp ataupun di media sosial lainnya. Kita akan menyaksikannya sekali lagi bersama-sama. Dan saya berharap kita memperhatikan kesaksian tersebut dengan serius. Juga pesan dan juga firman Tuhan yang disampaikannya. Menjadi sebuah alarm, sebuah peringatan, supaya kita selalu waspada dan berjaga-jaga. Ya. Baik saudara, ya, slide yang selanjutnya saya tampilkan adalah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu terhitung sebagai salah satu dari ke-12 murid Yesus yang telah mengkhianati gurunya sendiri. Jadi Yudas itu hanya ikut-ikutan mengikut Yesus. Sekali lagi, ia tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Kita tahu akhir daripada hidupnya, ia menyesal karena telah menjual Yesus dan kemudian bunuh diri. Mengapa saya katakan Yudas itu ikut-ikutan mengikut Yesus? Karena ia tidak menyangkal dirinya dan memikul salib. Tetapi apa yang ia lakukan hanya untuk menyenangkan dagingnya. Fokus hidupnya bukan kepada Yesus. Apa fokus hidupnya yang menyenangkan dagingnya? Ya, coba slide selanjutnya. Ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 6 disebutkan bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Ia mencuri uang kas. Hidupnya hanya berfokus kepada uang. Bahkan ketika mengkhianati Yesus pun demi uang. Ketika ia menjual Yesus dengan harga 30 uang perak kepada imam-imam kepala. Lanjut slide-nya. Yesus berkata
di dalam Matius 26 ayat 24, di sana dikatakan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dengan kata lain, kalau boleh saya kutip dalam kitab Wahyu dan saya bahasakan Yudas di sana, ya bisa ditampilkan lagi, Wahyu 20 ayat 15. Nama Yudas tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Lebih baik Yudas tidak dilahirkan karena namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Karena ia hanya ikut-ikutan mengikut Yesus. Tidak serius mengikut Yesus, memiliki motivasi yang keliru mengikut Yesus. Jelas di sini bahwa akhir kehidupan Yudas adalah masuk dalam kematian kekal, dia masuk neraka. Dan jangan sampai kita sudah hidup dalam pergumulan di atas bumi ini. Ya, seumur hidup kita bergumul dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan setelah berakhir kita ditolak dan harus masuk dalam kematian kekal. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya highlight apa yang dikatakan Tuhan, adalah lebih baik bagi orang-orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan, kalau namanya tidak tertulis atau ditemukan dalam kitab kehidupan, daripada dilahirkan kemudian memilih untuk masuk dalam kematian kekal. Sebelum terlambat, baiklah kita memilih untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus dan berfokus kepadanya. Kapan? Ya sekarang ini. Kita melihat kondisi dunia, semakin hari bukan semakin lebih baik. Dan saya melihat bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu semakin hari semakin dekat. Oleh sebab itu, setiap daripada kita, ayo kita mengikut Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Mengikut Yesus di mana di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu mempunyai arti apa? Membiarkan, berusaha supaya Roh Allah yang memimpin hidup kita, bukan kita yang memimpin hidup kita, karena hidup kita bukan milik kita lagi, hidup kita adalah milik daripada Kristus. Itu yang pertama. Pribadi yang gagal, yang pertama adalah Yudas. Yang kedua, kita akan lanjut slide-nya, kita akan melihat. Yang kedua adalah ke-70 murid Yesus. The 70 disciples of Christ. Jadi 70 murid di sini adalah murid-murid Yesus Kristus yang mula-mula tercatat dalam Injil Lukas dengan di bagian Perjanjian Baru di Alkitab kita, dan dalam tradisi gereja-gereja Timur disebut 70 rasul, sedangkan gereja-gereja Barat itu mereka menyebutnya 70 murid atau murid-murid. Dan ke-70 orang yang telah dipilih, ya, di samping ke-12 rasul, ke-12 murid, ada juga yang mengatakan bahwa jumlahnya itu kemudian lebih daripada 70 orang, tetapi tetap menggunakan istilah 70 murid ya sebagai nama kelompok. Nah, setelah dimuridkan, Yesus mengutus mereka mendahulinya ke setiap kota dan tempat daerah yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Nah, mereka adalah murid-murid yang melayani dengan penuh kuasa. Ya, coba slide selanjutnya kita akan membaca di dalam Lukas 10, ya, ayat yang pertama, dan kemudian ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Slide-nya bisa diganti. Ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kuasa musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat yang ke-20 perhatikan, namun demikian, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga, karena namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Bersukacita karena nama kita ada dalam kitab kehidupan. Pertanyaan saya sekarang,
Ya, slide selanjutnya. Apakah ke-70 murid Yesus semua nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan? Sekali lagi, apakah ke-70 murid Yesus semua nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan? Murid-murid Yesus. Jawabannya adalah tidak. Ya, slide selanjutnya. Kenapa saya katakan tidak semua nama-nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan? Karena di dalam Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak bisa tidak lagi mengikut dia. Jadi mereka meninggalkan Yesus, makanya Yesus pernah berkata, berbahagia adalah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Sekarang apa alasan? Kok bisa mereka tiba-tiba mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus? Sekali lagi, itu pilihan mereka. Karena bagi mereka mengikut Tuhan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ya, saya sudah sampaikan bulan yang lalu, karena kepercayaan yang umum di kalangan orang Yahudi zaman itu adalah bahwa Sang Mesias akan datang membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi yang menjajah dan menindas. Dan kemudian Sang Mesias akan memulihkan kerajaan Israel di atas bumi ini. Dengan kata lain, mereka memiliki pengharapan akan menjadi bangsa yang hidup bebas, hidup dalam kebebasan. Mereka makmur, tidak di bawah jajahan bangsa Romawi. Mereka sejahtera setelah Sang Mesias datang di atas bumi ini. Itu kepercayaan dan pengharapan mereka. Tetapi kenyataannya tidak seperti apa yang mereka harapkan. Bukan Yesus datang bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan pemerintahan Roma. Bukan untuk memulihkan kerajaan Israel di bumi ini. Ya, lanjut ya. Slide-nya dilanjut ya. Oke, di dalam Yohanes 6 ya ayat 51 dan ayat 53 hingga ayat 56, Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Ayat yang ke-53, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Ya, sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan suci, kita akan makan daging Yesus, dan kita akan minum darah, sehingga firman Tuhan berkata, ia akan tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sebenarnya apa yang sedang Yesus bicarakan? Yesus berbicara tentang makan daging dan minum darah. Itu maksudnya apa? Sebenarnya Yesus itu berbicara tentang kematiannya yang akan memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan pemulihan bangsa Israel secara sosial, politik, ekonomi, bukan. Makanya bangsa Israel waktu itu menolak Yesus sebagai Sang Mesias. Bahkan sampai sekarang mereka masih menunggu kedatangan Mesias yang akan mewujudkan impian mereka. Ya, sekali lagi Alkitab mencatat di dalam Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Karena ekspektasi mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
Mereka menolak Yesus karena Yesus datang ke bumi ini tidak sesuai dengan pengharapan mereka. Dan saya mau sampaikan, yang meninggalkan Yesus, yang kecewa dengan Yesus, nama mereka tidak tercatat dalam kehidupan. Walaupun mereka sudah pernah bersama-sama dengan Yesus, mereka melayani dengan penuh kuasa, mengusir setan, bernubuat, dan melakukan mujizat. Sangat disayangkan suatu saat nanti ketika mereka bertemu dengan Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Mereka akan berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami pernah bersama-sama dengan Engkau? Bahkan melayani Engkau dengan penuh kuasa. Kami membuat Tuhan, kami mengusir setan, kami melakukan mujizat demi nama-Mu. Tetapi saat itu, sudah tercatat di dalam Alkitab, Yesus akan berterus terang kepada mereka, Aku tidak pernah mengenal Engkau. Nyala daripada hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oleh sebab itu, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya tidak ada kambing di gereja. Jangan ikut Tuhan asal-asalan, ikut-ikutan, dan akhirnya kita mengundurkan diri dan tidak mengikutnya lagi. Bisa saja kita tetap gereja, kita melakukan kegiatan rohani, tetapi hati kita sudah tidak mengikut Dia lagi. Charles Spurgeon mengatakan apa? Ya, aku percaya, tetapi aku sudah tidak tertarik lagi dengan Engkau, Tuhan. Engkau tidak membuat aku senang, enggak. Engkau tidak membuat aku gairah lagi. Saya tidak punya gairah untuk mencari wajah-Mu. Sudah tidak ada lagi. Dan hati-hati, konsekuensinya ialah tidak dikenal Yesus dan masuk dalam kematian kekal. Cuma dikasih Tuhan, saya berdoa, saya beberapa waktu ini bergumul untuk menyampaikan firman Tuhan, dan saya berdoa supaya firman Tuhan disampaikan tidak menjadi makanan yang keras bagi kita, tetapi ini adalah makanan yang menguatkan kita, sehingga otot-otot rohani kita menjadi kuat, dan kita tahu bahwa apa yang disampaikan Tuhan itu adalah sebuah koreksi, teguran, atau sesuatu yang mengingatkan kita kembali. Sebuah alarm supaya kita jangan hanya ikut-ikutan Tuhan. Jangan ikut-ikutan mengikut Yesus. Ya, itu contoh yang pertama, Yudas gagal. Ya, yang kedua itu ke-70 murid gagal, dan yang selanjutnya coba ditampilkan slide-nya. Itu adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Jadi, Yesus menceritakan sebuah kisah tentang 10 gadis pengiring, pengantin, yang menurut kebiasaan pernikahan setempat pada waktu itu, mereka menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Ya, kita sering keliru di sini. Nanti saya akan jelaskan perlahan-lahan. Kita akan mendengarkan paparan ini supaya kita mengerti. Sebab untuk sementara sepertinya kita masih bingung, ya. Jadi perumpamaan ini merupakan cerita yang menarik, ya, dan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran tentang apa? Kesiapan. Tadi saya katakan bahwa ikut-ikutan salah satunya kita tidak siap. Ya, jadi pada zaman Yesus pernikahan biasanya terjadi pada usia yang masih muda, ya, karena mereka itu ada istilahnya lamaran, ya, jadi istilahnya ada tawar menawar dan lain sebagainya, ya, karena kematangan seksual dicapai pada usia belasan tahun, ya, jadi pernikahan di Israel dikontrak pada pertengahan usia belasan tahun, jadi mereka dikontrak dulu, ya. Nah, biasanya seorang pengantin wanita itu dikelilingi oleh 10 pengiring yang menurut catatan, ya, itu sepertinya adalah teman-teman dekat dan seumur dengan pengantin wanita. Ya, kita akan lihat ayat yang pertama di dalam Matius 25 ayat yang pertama, ya, slide-nya, next slide. Ya. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, perlu diperhatikan, 10 gadis berumur belasan tahun mengambil pelita mereka dan kemudian pergi ke rumah pengantin wanita dengan maksud untuk mempersiapkan pengantin wanita itu bertemu dengan pengantin laki-laki. Ya,
Jadi kalimat pendahuluan di atas itu yang kita baca tadi itu tidak menunjuk pada pertemuan yang sesungguhnya antara pengantin laki-laki dengan gadis-gadis mengiring. Ya, jadi mereka nggak langsung bertemu seperti itu. Ya, jadi gadis pengiring ini sebenarnya ada di rumah pengantin wanita itu dan mereka mempersiapkan sebelum bertemu dengan pengantin laki-laki. Ya, dan jangan sekali lagi kita membayangkan gadis-gadis muda itu sedang duduk di suatu tempat, mungkin di sepanjang jalan pada tengah malam, dikuasai ngantuk, ya mereka ngantuk karena menunggu, sementara pelita atau lampu mereka itu mulai berkedap-kedip ya karena kekurangan minyak. Ya, kita jangan bayangkan seperti itu ya. Lebih tepat kita bayangkan gadis-gadis itu sedang sibuk di rumah pengantin wanita, mendandani dan menjagai si pengantin wanita itu sebagai persiapan di menit-menit terakhir ya. Jadi perumpamaan ini berfokus pada gadis-gadis pengiring pengantin ya, dan khususnya pada 5 gadis pengiring yang bodoh. Jadi 10 gadis tersebut akan menemani pengantin ya, pengantin wanita dalam hal ini ke rumah pengantin laki-laki atau orang tua pengantin laki-laki, di mana nanti pesta akan diadakan sesuai dengan kebiasaan yang ada. Jadi gadis-gadis yang bodoh ini telah membawa pelita mereka, tetapi mereka tidak membawa persediaan minyak. Ya, coba slide selanjutnya. Ya, pelita-pelita untuk prosesi pernikahan itu adalah semacam obor ya, dan obor ini terdiri dari sebuah galah yang panjang ya, dari bambu ya biasanya, dan sumbunya itu dibasahi minyak di bagian atasnya. Ada sumbu, ada minyak, kemudian ada galah yang panjang, dan obor ini akan menyala dengan terang ketika dinyalakan, ya, menerangi prosesi pesta menuju rumah pengantin laki-laki. Tetapi karena apinya menyala dengan terang, ya, isi minyak cepat habis, ya. Jadi dalam waktu sekitar 15 menit itu minyaknya sudah habis, ya. Dan tambahan minyak zaitun itu harus dituangkan pada sumbu untuk menjaga supaya obor itu tetap menyala. Karena itu pembawa obor harus siap dengan persediaan minyak yang cukup untuk menjaga obor tetap menyala. Nah, khususnya jika pengiring pengantin itu diharapkan untuk melakukan tarian obor ya pada waktu pengantin datang, ya. Jadi harus siap minyaknya. Nah, 5 gadis pengiring yang bodoh ini telah tiba di rumah pengantin wanita, ya, tanpa persiapan apa-apa. Mereka lalai membawa minyak tambahan. Nah, kepentingan mereka membawa obor adalah untuk prosesi penyambutan itu. Ya, tidak ada gunanya obor yang mereka bawa apabila minyaknya habis. Sayangnya mereka tidak menyadari kelalaian yang sangat fatal itu. Nah, pengantin laki-laki waktu itu tertunda kedatangannya. Ya, penundaan mungkin disebabkan oleh tawar-menawar tentang mas kawin yang belum selesai, ya. Tradisi kuno ini seringkali disebutkan di dalam Alkitab, ya. Tradisi berbicara tentang pemberian hadiah oleh keluarga pengantin laki-laki kepada pengantin wanita. Pembahasan tentang mas kawin itu dapat menghabiskan banyak waktu. Nah, bila segala sesuatunya telah atau sudah disepakati, pesta pernikahan dapat dimulai, ya. Maka pengantin laki-laki tidak dapat pergi ke pengantin wanita sampai harga pengantin wanita dibayar dan kontrak pernikahan ditandatangani. Ya, jadi kedua belah pihak itu sudah setuju, ya. Nah, sementara itu gadis-gadis pengiring pengantin menunggu, ya, mereka mengantuk, mungkin saja tertidur. Baik gadis-gadis yang bodoh maupun yang bijaksana tertidur, ya. Ingatlah, ya. Ini bukan berbicara tertidur, tetapi kehabisan minyak. Hingga waktu itu berlalu dengan cepat. Tetapi tiba-tiba pada tengah malam terdengar suara mempelai datang, song-songlah dia. Nah, pengantin laki-laki dan pelayan-pelayannya dengan sukacita sudah hampir tiba di rumah pengantin wanita. Maka para pengiring yang berada di dalam rumah pengantin wanita itu mereka bangun, mereka bangkit, mereka membenahi penampilan mereka cepat-cepat, membereskan obor atau pelita mereka. Nah, ke-10 gadis memiliki obor menyala dengan terang saat itu.
Tetapi 5 di antara mereka menyadari bahwa tanpa persediaan minyak, obor mereka akan segera padam, bahkan sebelum prosesi dimulai. Nah, mereka baik hati yang bijaksana mencoba memberitahu masalah mereka kepada gadis-gadis yang lain. Dalam hal ini ya gadis-gadis bodoh itu. Dia tahu, wah, minyak kami habis. Coba berikan kami sedikit dari minyak itu. Sebab pelita kami hampir padam. Tetapi kelima gadis yang membawa minyak dalam buri-buri tahu bahwa setiap 15 menit mereka harus menambahkan minyak pada obor mereka, dan juga bahwa mereka harus menjaga obor mereka itu tetap menyala selama prosesi dan selama tarian obor pada saat kedatangan mempelai. Mereka tahu minyak yang ada dalam buri-buri yang hanya cukup untuk 5 obor dan bukan untuk 10 obor. Dan dengan sopan mereka menolak membagi minyak. Malah mereka menasihati kelima gadis itu supaya pergi ke penjual minyak untuk membeli minyak tambah. Kelima gadis yang menghabiskan waktu mereka untuk menunggu dan tidur, sekarang mereka harus cepat-cepat pergi ke penjual minyak. Sementara mereka pergi, pengantin laki-laki datang dan prosesi dimulai. Semua orang pergi ke rumah pengantin laki-laki, ya. Jadi dari rumah pengantin wanita mereka bersama-sama ya ke rumah pengantin laki-laki. Dan setelah sampai di rumah pengantin laki-laki, mereka menutup pintu masuk ke ruang pesta di rumah mempelai, dan setiap orang yang bukan merupakan bagian dari prosesi tidak diizinkan masuk. Dan itu merupakan tradisi yang biasa di antara orang-orang kaya dalam kebudayaan Yahudi waktu itu. Kita tahu perumpamaan ini berakhir dengan adegan 5 gadis yang menjumpai pintu yang tertutup. Ya, mereka cepat-cepat ya sudah beli minyak, cepat-cepat ke rumah pengantin laki-laki, dan saat itu pintu sudah tertutup. Mereka berteriak, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Teriakan mereka yang terus-menerus itu akhirnya mendorong pengantin laki-laki untuk pergi ke pintu. Dan apa yang dilakukan oleh pengantin laki-laki itu? Dia memberitahu gadis-gadis itu bahwa dia tidak ingin berurusan dengan mereka lagi, sebab mereka sudah terlambat. Kesimpulan yang diberikan oleh Yesus untuk perumpamaan ini sederhana dan tepat. Tercatat dalam Alkitab. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Dengan jelas dia menunjukkan kepada dirinya sendiri, dan di dalam perumpamaan ini dia mengajarkan tentang kedatangannya kembali. Dialah mempelai laki-laki. 5 gadis yang disebut bodoh dan yang menjadi pusat perhatian di dalam perumpamaan ini kelihatannya tidak melakukan apapun yang jahat. Mereka datang dengan maksud yang terbaik dan mengharapkan kebahagiaan untuk pengantin laki-laki maupun pengantin wanita di tahun-tahun perkawinan mereka. Tetapi mereka gagal melakukan harapan-harapan pengantin laki-laki dan pengantin wanita, karena mereka lalai membawa persediaan minyak yang diperlukan. Saat pagi hari ini, ada 3 contoh. Yang pertama Yudas, yang kedua ke-70 murid, yang ketiga adalah gadis-gadis yang bodoh. Sebenarnya ada beberapa contoh lagi, ya, termasuk seorang kaya, ya, tetapi dia datang kepada Tuhan dan mengatakan, "Rabi, guru, apa yang aku harus lakukan supaya memperoleh kekekalan?" Tetapi karena hartanya banyak, dia meninggalkan Yesus. Dan saat pagi hari ini saya mau bertanya, apakah kita cuma ikut-ikutan mengikut Yesus tanpa mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengannya? Ya, saya minta Nova untuk saya mau share sebuah klip, ya, seperti apa yang saya janjikan tadi. Kita akan sama-sama menyaksikan sebuah klip kesaksian perjumpaan dengan Tuhan. Ya, saya akan share. Ya, kita akan. Hey, I wasn't expecting to make a video today, but I just had a really crazy encounter with Jesus, and I really want to share it because I don't want to forget any of the details.
So I've just been I woke up this morning, I had weird dreams last night. The first thing that the Holy Spirit told me as soon as I woke up was to go take a walk. So I've been trying to be better about listening and being obedient and taking care of my body because he's been speaking to me about that. So I left the house I had a conversation with my husband first before I left, and it was about some pretty serious stuff, but rebuke you, fly. But it was a good conversation, just kind of corrective and loving, but just about some changes that we have to make, about being more intentional about our family and our house, and it was good. So I leave to go walk, and I get to this first little hill on my street, and I go into a vision and I see Jesus, and he's walking in front of me in a robe that's white, and I'm praying in tongues this whole time. He told me to pray in tongues in the spirit the whole walk. And so I am, and I see Jesus, and I get this urge in my spirit to start to run. Now, let me tell you guys, I'm not a runner. I am not an exercise junkie. I do not like to sweat or to exert myself. The only reason I'm doing this is because I'm trying to be obedient. And I had this urge to run, and I wiped my eyes, and I'm like, is that really what I'm seeing? Jesus, is that you? And I looked again, and lo and behold, it's Jesus. And I got this sense of urgency that he was leaving me behind. And I got afraid, and I didn't like the space that was between us. And so, as much as I hate to run, I started to jog. And, this road, it's like full of hills and stuff, so it's not exactly one that's easy to run on. But, I'm praying in tongues, and I'm calling out for Jesus, and I can't catch up with him. And I got this sense of urgency, like he's leaving me behind. Like he's leaving me behind, like I was a little kid, and and I was watching my dad get in a car and leave me somewhere, and knowing that he wasn't gonna come back. And so I started running further and faster. And I'm crying. I'm crying like this. It's like I'm running towards Jesus. And I know that my soul and my spirit is crying out, don't leave me behind. Don't leave me behind. I'm sorry. I'm sorry for the space I let get between us. Don't leave me behind. And so I just ran, crying out to Jesus about this stuff, and finally, I reached this point of the hill where I'm able to catch up to him, and he finally turns and he looks at me, because he hadn't turned his head the whole time that I was running after him, and he held my hand. He said, come and walk beside me. And so I held his hand, and he said, my heart is that not one would be left behind. But many on that day that cried, Lord, Lord.
I'll turn my face from them as if I never knew them. And I said, Lord, but those ones are the ones that don't love you. And he said, in the hearts of man, I've placed a hole where my love belongs. And that the only difference between those who already love me and those who don't love me yet is that the ones who don't love me yet don't know that I'm the love of their life. And that they're the love of mine. He said that he's coming back. He's coming back, and it's sooner than we think. And you know, like, as I was running, I was thinking about like all the little petty problems that we have going on in our lives right now, and how, you know, we can get so easily like tripped up on petty offenses and on political agendas, and you know, this person hurt my feeling, and this person hurt my feeling, and this person's wrong, and this and that and the other, and me, and I, and you know, and the truth of the matter is that when I saw Jesus ahead of me, and he was leaving me behind, and I wasn't close to him, none of those things mattered. None of those things mattered. I didn't care about what my husband said to me 2 hours earlier that hurt my feelings. I didn't care about how much money was in my bank accounts. I didn't care, because the only thing that mattered was Jesus. And me getting closer to him. And I'm just like, if anything, this is a word for all the people out there, whether you know Jesus or you don't know Jesus. He's coming. He's coming. And it's sooner than we think. And we have got to change our minds. We've got to get away from all the petty distractions and the cares of this life, because they're all corruptible. They're all gonna fade. You know, if the world burns up tomorrow, it's not gonna matter. It's not gonna matter at all. It's not gonna matter. And your house is not gonna matter. Your freshly mowed yard is not gonna matter, okay? Like that petty offense that you keep between your brother or your sister to keep from exposing yourself to, you know, pain or rejection or whatever. It's not gonna matter. What's gonna matter is gonna be whether or not you know Jesus, and whether or not you're close to him, and whether or not your family knows Jesus, and whether or not they're close to him, and whether or not your friends know Jesus, and if they're close to him. Because he's eternal. He's the only thing that's gonna live. It's in him that we have eternal life. And when all of this blows away in his dust, when your life is over, he's the only thing that remains. And I am scared right now. I am scared for the body of Christ and where we're at. I am scared for the world at large. Jesus is coming. And I don't want to be left behind. So I repent, God, I repent. I ask that you forgive me. God, I ask that you forgive the church. I ask that you forgive your bride, God, for not being prepared, for allowing the cares of this life and comfort and our opinions and our self-righteousness and our pride and our egos to rise above the preeminence of who you are. I ask that you forgive us, God. Purify your bride. Don't leave us behind. Don't leave us behind, and baptize us in a love and a holy, all-consuming fire that makes us
want to desire with all fervency and fear and honor and respect of the Lord to lay aside every idle, worthless thing, to run towards you and your high calling. It's gotta change, guys. It's gotta change. Like, I never let I'm a hairdresser. I never let anybody see me without makeup on. I don't ever let anybody see me ugly crying. This is about as humble as I can get to the world. I need you to share this video. I need you to share this video. I need you to make this go viral. Because it is a warning. It is a warning to the church. It's a warning to the world. He's coming again soon. And we have to be ready. You don't want to be left behind. When he comes back, you want to be caught up by his side. You want to be in his confidences. You want to be wrapped up in him. Because on that day, I'm telling you. We gotta get our focus right. We gotta get our priorities straight. Oh, Jesus, help us. Oh, Jesus, help us. I have to go now. Please listen. Please listen. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyaksikan klip tersebut. Pesan saya saat ini adalah biar setiap daripada kita memiliki sebuah cara berpikir bahwa sebuah pandangan bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Pertama, besok kita akan meninggal dunia. Atau besok Tuhan akan datang. Ini adalah isi hati Tuhan. Sebenarnya dia sangat mengasihi kita, tetapi dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Bahwa setiap orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga, maka Yesus tidak akan pernah mengenal mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi firman Tuhan yang datang kepada kita itu adalah hal yang serius. Prioritaskan hal yang benar. Mari kita fokus kepada Yesus, bukan kepada diri kita sendiri lagi. Ya. Dan kita akan mengikut Dia, bukan ikut-ikutan, tetapi kita mau mengikut Yesus. Di mana Tuhan katakan, engkau harus sangkal diri dan pikul salib. Kita akan menyanyikan satu pujian. Saya minta supaya tidak usah nyalakan mikrofon, tetapi semua ikut menyanyi lagu ini. Saya akan nyanyikan dan kemudian saya akan serahkan ke Pak Andreas untuk berdoa, untuk firman Tuhan, dan sekalian memimpin kita di dalam perjamuan suci. Daging Yesus dan darah Yesus berbicara kematiannya, yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Selanjutnya saya akan kepada Pak Andreas untuk berdoa, berfirman Tuhan, dan juga untuk melanjutkan perjamuan suci pada saat pagi hari ini. Silakan Bapak. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan berdoa dan nanti saya beri waktu sebentar jemaat untuk menyiapkan di rumah masing-masing roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus. Baik, kalau sudah siap kita akan langsung masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu sungguh luar biasa. Inilah yang paling perlu buat kami di hari-hari akhir ini. Kalau firman-Mu diberitakan, karena Tuhan mau tidak ada seorang pun dari kami yang tertinggal. Benarlah yang dikatakan oleh Rasul-Mu Petrus. Apakah engkau akan pergi juga atau tidak akan pergi juga, Petrus? Dan biarlah ini menjadi jawaban kita semua. Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Karena Engkau adalah firman yang kekal. Biarlah ini juga menjadi keputusan kami hari ini semua gerejamu di Rok Malang. Kami tidak bisa pergi ke yang lain kecuali hanya kepada Kristus saja. Tuhan, biar kami mengiring Engkau sepenuhnya. Pandai-pandai dan mengerti menempatkan prioritas hidup kami. Hal-hal yang tidak penting harus segera kami tinggalkan. Dan kami memutuskan seperti pujian kami, keputusan kami, mengiring Engkau selamanya. Apa yang dikatakan Petrus itu benar, Tuhan. Kepada siapa kami harus pergi? Dan keputusan kami pagi ini, biarlah firman-Mu dan Roh Kudus menguatkan kami. Hamba-Mu Pak Sugiarto sudah selesai. Tapi ya Roh Kudus, meteraikan janji iman kami mau mengikut Engkau selama-lamanya. Dan menempatkan Engkau pada prioritas yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih, di awal bulan ini Engkau mengingatkan kami kembali. Untuk melihat ke dalam, sejauh mana kami mengiring Engkau. Jangan sampai kami seperti Yudas, jangan sampai kepada seperti 70 murid, atau 5 gadis bodoh yang hanya ikut-ikutan saja, tapi tidak mempersiapkan diri. Kalau firman itu datang pagi ini, biarlah kami benar-benar menyiapkan mulai hari ini untuk sungguh-sungguh menganggap Engkau dan memutuskan Engkau yang terpenting dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, terus ungkapkan rahasia-rahasia firman-Mu untuk disampaikan kepada kami. Dan kami jemaat-Mu menanggapi dengan sukacita dan mohon kekuatan Roh Kudus untuk mampu melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini kami telah mendengar firman. Kini tiba waktunya Tuhan. Kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Walaupun secara tempat kami terpisah di rumah masing-masing, tapi biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini bisa kita nikmati bersama-sama. Dan kami semua menikmati kehadiran. Terima kasih Bapa, Putra, Roh Kudus untuk kesempatan baik mendengar firman-Mu dan kesempatan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita siapkan tubuh Kristus di tangan kita, tangan kanan kita, dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa di tangan kita ini adalah tubuh Kristus? Percayakah kita bahwa di tubuh Kristus yang berbilur-bilur itu,
Segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh kita ditanggung-Nya. Yang Amin. percaya, mari bersama-sama kita menikmati tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan tubuh Kristus. Kita pindahkan cawan yang berisi darah Kristus di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi, melampaui kepala kita, dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayakah di tangan kita ini adalah darah Kristus yang menguduskan? Amin. Percayakah kita bahwa di tangan kita ini adalah darah Kristus yang menyucikan kita, yang melayakkan kita untuk menjadi anak-anaknya? Yang percaya silahkan meminum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Siapakah kami manusia yang hina ini tapi masih layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Pagi ini mengawali bulan November, kami Tuhan perkenankan lagi untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Betapa luar biasanya Tuhan, Engkau rela mati buat kami. Maka untuk hari-hari berikutnya, biar kami terus membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami dan mengingat terus akan korban-Mu. Betapa mahalnya ini, sehingga kami tidak lagi sembrono dalam hidup, sehingga kami tidak lagi bermain-main dengan hidup kami, karena hidup kami ini ditebus oleh darah dan tubuh-Mu yang mahal itu. Terima kasih untuk tidak menyalibkan Engkau berkali-kali dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dan ibadah yang luar biasa pagi ini Tuhan. Walaupun kami masih terbatas di rumah masing-masing, tapi kami tahu akan firman. Di akhir zaman orang tidak akan beribadah di gunung itu, tidak akan di Gerizim, tidak akan di Yerusalem. Tapi dimanapun kami beribadah dalam roh dan kebenaran. Dan pagi ini nyata kuasa-Mu hadir di setiap rumah-rumah di mana kami ada Tuhan. Terima kasih. Engkau hadir dengan firman-Mu, Engkau hadir dengan persekutuan dalam tubuh dan darah-Mu. Kami berterima kasih, dan biar dengan kekuatan ini kami akan berjalan terus Tuhan. Makin lama makin kuat menuju Sion. Kami makin lama makin kuat sampai Engkau datang kembali. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus. Allah dan penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada